AC Milan tak akan temui kendala berarti dalam perpanjangan kontrak Chelsea. Milan News tampak memberikan ulasan mengenai masa depan Chelsea dan menyuarakan kembali komentar sang pemain dalam sesi wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport pekan lalu menyusul proses negosiasi perpanjangan kontraknya yang tak kunjung usai. Fans Milan, tenanglah, tidak akan ada masalah untuk pembaruan kontrak. Saya selalu menjaga kata-kata saya, ujarnya. Komentar tersebut tentu sedikit mengurangi kecemasan fans mengenai masa depan gelandang 24 tahun tersebut yang akan kembali ke Milanello setelah negaranya tersingkir di Olimpiade Tokyo. Ia merasa dirinya sebagai penggawa Rossoneri dan ingin bertahan di klub Serie A tersebut selama beberapa tahun ke depan. Proses pembaruan kontraknya jauh lebih tenang, beberapa dengan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Ia memang akan mendapatkan kenaikan gaji. Namun prioritas pemain internasional Pantai Gading tersebut bukanlah uang, tetapi lebih ke agar dia bisa bertahan di Rossoneri sebagai pemimpin dan di sana ia merasa dihargai. Bersama dengan Ismail Benneker, performa mantan bintang Atalanta tersebut begitu impresif di depan garis pertahanan lantaran mereka memadukan kekuatan fisik, teknik keahlian berlari, visi permainan yang bagus dan kemampuan memulai serangan. Pertemuan antara manajemen Milan dengan agennya kemungkinan akan kembali dilakukan dalam beberapa waktu dekat ini setelah Chelsea kembali ke Italia, mengingat tugasnya bersama tim nasional di Olimpiade sudah berakhir. Harapannya persoalan tersebut bisa diselesaikan sebelum musim baru Serie A bergulir di akhir Agustus nanti. Sukses di Euro 2020, legenda AC Milan tinggalkan kursi pelatih Ukraina. Striker legendaris AC Milan Andriy Shevchenko telah resmi melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Ukraina. Shevchenko yang terkenal kala menyandang nomor punggung 7 di AC Milan ini mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resmi miliknya yang bernama @andriy_shevchenko pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Hari ini kontrak saya bersama Ukraina telah berakhir. Saya menghabiskan 5 tahun di sini dan kami telah membuktikan jika Ukraina mampu bermain sepak bola modern. Tulis striker yang akrab dijuluki Seva ini di caption yang menyertai unggahannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Ukraina atau UEFA atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja sama dengan timnas Ukraina. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pemain, semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk tim. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para fans atas dukungan dan kritikan yang telah diberikan. Bersama-sama kita berhasil menunjukkan jika sepak bola kita bisa menarik dan kompetitif. Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Shevchenko baru saja berhasil membawa Ukraina mengukir sejarah baru dengan menembus perempat final Euro 2020 yang menjadi perempat final pertama mereka di pagelaran Euro sejak debutnya di edisi 2012 silam. Shevchenko sendiri pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Ukraina pada tahun 2016 silam. Setelah sebelumnya pada tahun 2012 ia diketahui menolak tawaran untuk melatih timnas berjuluk The Blue and Yellow ini. Ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih sebelum kemudian secara resmi ditunjuk menjadi pelatih pada 15 Juli tahun 2016 silam. Belum diketahui kemana Shevchenko akan berlabuh setelah ini. Striker yang terkenal oportunis ini bisa saja kembali ke dunia politik. Dunia yang sempat ia rasakan setelah memutuskan gantung sepatu di tahun 2012. Saat itu Shevchenko bergabung dengan salah satu partai Ukraina bernama Ukraina Forward, dulu dikenal dengan nama Partai Sosial Demokrat Ukraina. Sayang dirinya gagal melaju mewakili partai di kursi parlemen setelah hanya mampu mengumpulkan 1,58% pemilih saat pemilihan umum nasional dilangsungkan. Jadi kuda hitam lebih asik buat AC Milan ketimbang calon juara. Progres apik yang ditujukan musim lalu membuat AC Milan digadang-gadang sebagai penantang gelar terkuat di Serie A 2021-2022. Namun kata David Calabria, Rossoneri lebih baik kalau tidak diunggulkan sama sekali. Selama beberapa tahun terakhir, Milan hampir tak pernah masuk ke dalam bursa calon juara Serie A.
Keterpurukan yang dialami mereka membuat kejadian pergantian pelatih kerap terjadi hampir di setiap musimnya. Penurunan prestasi Milan ditandai pemecatan Massimiliano Allegri di tahun 2014. Sejak saat itu kursi kepelatihan diduduki oleh 9 pelatih yang berbeda, termasuk nahkodanya saat ini yaitu Stefano Pioli. Bahkan menjelang akhir musim 2019-2020, banyak rumor yang mengatakan kalau Pioli bakal dipecat dan digantikan oleh Ralf Rangnick. Namun pada akhirnya Rossoneri memilih bertahan untuk memberikan kontrak baru kepada Pioli. Keputusan manajemen Milan terbukti benar. Pada awal musim 2020-2021, Rossoneri tampil ganas dan juga sempat menduduki posisi puncak dalam klasemen sementara Serie A. Sementara dua kandidat juara lainnya, Juventus dan Inter Milan keluar masuk 4 besar. Sayangnya mereka kehabisan bensin ketika memasuki tahun 2021. Beberapa hasil buruk membuat tahta klasemen diambil oleh Inter dan kemudian melaju mulus hingga menjadi juara. Walaupun menurun di pertengahan musim, Milan mampu mengakhiri kompetisi sebagai runner-up. Ini menjadi tanda yang baik buat Rossoneri dan publik pun mulai menyebut mereka sebagai salah satu kandidat juara musim depan. Tahun lalu kami finish di peringkat kedua dan tidak ada yang berpikir bahwa kami bisa meraih hasil itu. Karena unggulan juara adalah tim yang bisa menduduki 4 besar di musim sebelumnya, kata Calabria kepada Il Corriere dello Sport. Calabria yang kerap menjadi andalan di sisi kanan sektor pertahanan Rossoneri merasa nyaman dengan label klub kuda hitam. Ia malah yakin Milan akan lebih baik dengan status tersebut ketimbang sebagai penantang gelar. Jika tidak ada yang mempercayai kami sekarang, itu lebih baik. Targetnya adalah terus berkembang, kata pria berusia 24 tahun itu lagi. Tim harus melanjutkan proses pertumbuhan dan tahun ini sebuah langkah baru harus sedang menunggu karena kami bakalan bermain di Liga Champions dan akan menjalani pertandingan level top lainnya tutupnya. Saat ini Milan tengah mempersiapkan diri untuk menyambut musim baru dengan menjalani serangkaian laga uji coba. 3 pertandingan telah dilewati dengan rekor 2 kemenangan dan 1 hasil imbang plus 12 gol berhasil diciptakan. Juventus siap bidik Romagnoli jika kehilangan Demiral dan Rugani. Masa depan bek 26 tahun tersebut bersama Milan memang jauh dari kata pasti, menyusul kontraknya yang akan berakhir dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, tepatnya pada 30 Juni 2022 mendatang. Dengan belum adanya negosiasi terkait pembaruan kerjasama, manajemen tampaknya tidak menganggapnya sebagai prioritas. Romagnoli sendiri telah kehilangan posisinya sebagai pemimpin di skuad Rossoneri dan starting 11 klub meskipun dengan statusnya sebagai kapten. Karena itulah ia mungkin akan tergoda menjajal tantangan baru di tim lain. Dengan Bianconeri kemungkinan akan menjadi destinasi barunya, terlebih dengan Raiola yang beberapa kali dikabarkan menawarkan kliennya kepada raksasa Turin.